kalau Bu Ami mimpi yang menakutkan, jatuh dari pesawat, jatuh dari lantai 12, ya, jatuh dari pohon kelapa, ya, kemudian mimpi melihat si gerandong melambir, mimpi yang menakutkan seperti itu, ya. Nah, itu bisa jadi ya, jinnya datang dalam mimpi. Yang kedua, ya, yang kedua, mimpi bertemu binatang, ya. Biasanya ini binatangnya itu anjing, yang sering ya anjing, ular, ya, anjing, ular. Pertanyaan saya sebelum rukyah, ibu mimpinya apa? Ketemu ular enggak? Ketemu binatang apa? Nah, ini biasanya ini ya seperti itu. Kemudian mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, ya tadi jatuh dari pohon kelapa, dari lantai 10 dan sebagainya. Kemudian sering mimpi basah, ya. Sering mimpi basah. Kalau Pak Imad hadir nggak Pak Abdillah? Ya. Belum kelihatan Ustaz Imad, belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Ya. Sering mimpi basah. Dia sudah menikah, tapi kau sering mimpi. Nah, sering mimpi basah. Ini jelas ini gangguan jin. Kayaknya ada jin yang suka sama orang itu ya, kayak sama orang itu. Jadi dia sering mimpi basah. Kemudian yang kelima, ya, sering mimpi ditakut-takuti seseorang. Ya, Ustaz, kok saya mimpinya tuh sering ditakuti orang gitu kan, seperti itu. Ini juga ada seperti itu. Kemudian yang keenam, tidurnya tidak nyenyak, ya, sering terbangun, sejam bangun, 30 menit bangun. Nah ini padahal tidak mikirin hutang, padahal tidak mikirin apa gitu kan, tapi kok tidurnya nggak nyenyak. Nah ini gangguan juga, ya. 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 Kebanyakan tilawah, ya. Kebanyakan tilawah akhirnya tidurnya tidak nyenyak. Kemudian berteriak dengan suara tinggi ketika tidur. Nah ini dulu Bapak Ibu, ketika saya belum menikah, saya kan sudah meruqyah ketika masih mahasiswa, belum menikah. 95 saya meruqyah. Nah ini habis meruqyah biasanya sering saya alami ini, berteriak suara tinggi ketika tidur. Ya. Saya teriaknya biasanya takbir sih, alhamdulillah bukan yang jelek-jelek ya seperti itu. Karena memang melawan serangan jin saat tidur itu. Mungkin jin itu dendam, dia datang ketika tidur. Makanya syarat peruqyah itu yustahabu ayakuna mutazawijan, ya, dianjurkan sudah menikah, ya, hingga tidurnya tidak sendirian, ya. Kemudian yang kedelapan, sulit tidur tanpa sebab, ya. Bagi kita kalau sulit tidur gampang, baca Quran aja yang banyaknya gitu kan. Yang nggak bisa baca Quran sebentar langsung tidur itu Ustaz. Iya. Pokoknya kalau sulit tidur ada dua cara. Pertama, segera baca Quran. Yang kedua, segera baca buku filsafat. Gitu. Ya, Pak Asep. Langsung pulas satu. Iya. Ya kan baca buku filsafat sulit dipaham, jadi tidur insya Allah. Tapi kalau belum tidur juga, nah ini berarti jinnya kuat ya. Ada gangguan jin di situ. Udah baca Quran tapi kok sulit tidur. Yang kesembilan, ketika saat tidur, mimpi ya. Apa terlalu banyak tidur? Tidur melulu ya, tidur melulu juga ini bisa jadi gangguan jin. Atau ngantuk terus. Jadi kalau Bu Haji Lina ngantuk terus, nah ini bisa jadi gangguan jin ya. Kemudian yang ke-10, ya, sering tindihan, ya, sering tindihan bukan karena darah rendah. Tindihan itu apa ya? Urup-urup kali gitu ya? Ya. Kayak urup-urup ya, Ustaz. Ya, semacam urup-urup ya, itu tindihan bahasa Jawa. Ustaz, Ya. ada urup-urup, tapi dulu Ya. udah lama banget. Ya. Kemudian yang ke-11, ini mengigau saat tidur dengan kata-kata kotor atau tidak jelas maknanya. Hati-hati bapak-bapak ya, ngigaunya ini. Ngigaunya dikendalikan. Ngigaunya dikendalikan. Yang sabar ngigaunya apa? Nikah lagi. Nanti langsung diguyur sama air panas. Yang ke-12, ya, ini melakukan gerakan aneh saat tidur. Coba pastikan mungkin ada anak bapak ibu, saudara, gerakannya saat tidur dia tiba-tiba bangun, duduk kemudian menari-nari gitu kan. Menari-nari misalnya gerak-gerak, dia tidur lagi. Gitu kan. Nah itu bisa jadi jelas itu gangguan jin saat tidur. Kemudian yang ke-13, gerakan mengunyah sehingga gigi beradu. Ini, gigi beradu ya, gitu kan. Jadi sampai bunyi misalnya, nah itu. Oke, kemudian yang ke-14 ya,
14 ya. Ya, Pak Toyib, oh ada Pak Toyib ya. Pak Toyib senang direbus ya. Mimpi yang bersambung atau berulang atau sama, padahal tidurnya sudah apa ya, sudah selesai atau sudah bangun kemudian kok nyambung lagi mimpinya. Ya. Jadi mimpinya itu mimpinya bersambung. Misalnya ya, Pak Toyib jam berapa tidur malam biasanya? 10. Kalau Ramadan setelah tadarus berarti jam 10 ya paling cepat. Jam 10 Jam tidur. 10 insyaallah. Ya. Saat Toyib jam 10 tidur, kemudian mimpi. Dalam mimpinya itu datang ke mall. Ya. Datang ke mall, kemudian naik eskalator, tiba-tiba ibu di depannya teriak, tasnya hilang, kemudian menunjuk Pak Toyib sebagai pelakunya gitu kan. Karena dituduh itu Pak Ustaz Toyib kemudian bangun gitu kan. Astagfirullah, kok saya dituduh maling gitu kan. Bangun. Kemudian ke toilet, wudhu, tidur lagi. Nggak lama mimpi lagi, mimpinya bersambung. Dalam mimpi itu Pak Toyib dibawa oleh security ke pos satpam gitu kan. Seperti itu. Ya. Terus begitu ya. Jadi mimpinya sambung menyambung. Mungkin Bapak Ibu pernah mimpi seperti itu ya. Dan yang ke-15 ya. Yang ke-15 ini mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Ini juga pertanyaan yang sering saya munculkan ketika sebelum ruqyah. Bapak, Ibu pernah mimpi dengan orang yang sudah meninggal? Ya siapa? Kakek, nenek, uyutnya. Dalam mimpi itu bicara apa tidak? Nah gitu. Jadi ini untuk memastikan saja memang ada jin itu, Bu. Yang ke-16 dipindahkan ke tempat lain saat tidur tanpa berjalan sendiri. Jadi dulu kita pernah dengar ada anak-anak tidur di masjid, pas bangun di kolong beduk gitu. Itu ternyata bukan kisah bohong, itu beneran terjadi gitu kan. Nah ini kerjaan jin ya. Saya juga pernah ngeruqyah klinik ya, klinik kesehatan itu, klinik tempat berobat itu. Karyawannya ada yang tidur di situ, dia aneh kok siap tidur bangunnya beda, saya tidur di kamar, kok pas bangun depan kamar mandi kata dia. Ya. Aneh gitu kan. Akhirnya dia minta diruqyah dan tempat itu pun akhirnya kita ruqyah seperti itu. Nah, ini kecuali ya ngalindur kali ya, kalau ngalindur antara sadar dan tidak gitu. Yang ke-17 diganggu dengan cekikan di leher, digelitik, ditendang dan sebagainya, atau ini jelas erup-erup ya. Erup-erup ini waktu saya bujangan sih setelah meruqyah juga sering ya. Jadi setelah meruqyah karena tidur sendiri namanya bujangan gitu kan ya. Itu datang dia dalam mimpi itu nyekik, wah gelitik sebagainya. Sehingga di situ kita bertarung ya. Termasuk bisa ngedorong ini ya, Sat ya? Iya, bisa. Ya. Jadi kalau ada lihat teman tidur istri erup-erup, segera dilempar aja pakai bantal atau ditepuk sedikit, udah langsung sadar dia. Itu kalau enggak berjuangnya luar biasa itu ya, untuk melepaskan cengkraman itu.